Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sholih-Sholihah SDIT Al-Aqsa? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya beserta keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 bab makna sholat di buku paket teman-teman halaman 39. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Sebelum kita mempelajari tata cara sholat, marilah kita mempelajari syarat sholat agar sholat kita bisa lebih sempurna. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Syarat sholat itu dibagi menjadi dua sholih-sholihah. Yang pertama ada syarat wajib sholat, dan yang kedua ada syarat sah sholat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan satu persatu apa saja yang termasuk syarat wajib sholat dan apa saja yang termasuk syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yang pertama muslim atau beragama Islam. Yang kedua baligh atau cukup umur. Bagi anak laki-laki itu baligh ketika berumur 12 tahun. Bagi anak perempuan itu ketika sudah mengalami menstruasi. Yang ketiga, berakal. Maksudnya di sini sehat pikirannya atau tidak gila. Yang keempat, suci. Di sini yang dimaksud suci dari haid atau teman-teman habis buang air kecil atau habis buang air besar, ketika mau sholat harus wudhu dulu. Dan yang kelima ialah sadar, artinya tidak sedang tidur. Sekarang Ustazah akan membahas syarat sah sholat. Apa saja yang termasuk syarat sah sholat? Yang pertama, suci. Suci dari hadas, suci dari pakaian kita, harus bersih dan suci. Yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, harus masuk waktu sholat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan rukun sholat. Rukun sholat adalah hal yang harus dikerjakan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Rukun-rukun sholat itu terdiri dari yang pertama, berniat. Dan yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Dan yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Dan yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, sujud tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca doa tasyahud. Yang 11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, seperti itu ya. Rukun yang ke-12 ialah salam. Dan yang ke-13 tertib atau urut. Setelah kita belajar syarat sholat dan rukun sholat, sekarang Ustazah akan melampirkan video tata cara sholat yang benar. Mohon diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan.
dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak ninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir, Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujudlah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Alhamdulillah, teman-teman sudah mengetahui syarat sholat dan rukun sholat. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan dikerjakan halaman 45 yang dikerjakan nomor 2, 3, dan 4, halaman 48 yang dikerjakan nomor 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya tugas praktek teman-teman yaitu memperagakan gerakan sholat dengan benar, direkam video, dikirim ke Ustazah. Cukup sekian video dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.